Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Langs Dimar, channel yang sangat sederhana ini. Sedulur-sedulur, sobat-sobat Langs Dimar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis, di mana cerita mistis ini dialami oleh Bapak Hadi. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya sobat-sobat semuanya kita saling mendoakan, mudah-mudahan sobat-sobat semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang melimpah serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jangan lupa yang belum sholat, sholat dulu. Jangan pernah meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini dialami Pak Adi. Sebut saja namanya Pak Adi. Pak Adi ini sekitar tahun 93, dan pada waktu itu Pak Adi ini baru saja menikah. Setelah beberapa bulan menikah, Pak Adi ini mencoba untuk berdagang, di mana yang didagangkan Pak Adi ini adalah seperti sandal, sepatu, tas, dan sebagainya. Dan kebetulan Pak Adi waktu itu masih berdomisili di Karanganyar. Setelah berjalannya waktu, pelanggan Pak Adi ini lumayan banyak, karena Pak Adi ini itu mengambil dagangannya itu di kota Semarang, di mana kota Semarang itu tepatnya di Pasar Johar pada waktu itu. Ngambilnya di Pasar Johar, kulakannya itu di Pasar Johar, dibawa ke Karanganyar Solo. Sesampainya di Karanganyar Solo, besoknya itu biasanya Pak Adi ini ngejualnya itu di tempat-tempat para pedagang sepatu, pedagang sendal, pedagang tas di daerahnya Pak Adi tersebut. Karena Pak Adi ini usahanya semakin lumayan lancar, dan Pak Adi ini berinisiatif untuk mencari kontrakan di kota Semarang. Kenapa Pak Adi ini mencari kontrakan rumah di Semarang? Karena kalau terus-terusan mengambil barang dari Semarang dibawa ke Karanganyar, lalu baru dijual lagi ke pasar-pasar sekitar situ. Bahkan pada waktu itu Pak Adi ini sudah banyak pedagang pasar di daerah-daerah lain seperti Magelang, Jogja, Salatiga, bahkan sampai Kendal. Dan Pak Adi berpikir kalau dia kontrak rumah di Semarang itu akan menghemat biaya dan waktu. Singkat cerita, Pak Adi ini sewaktu kulakan barang-barang di Pasar Johar Semarang, Pak Adi ini sambil mencari info kontrakan rumah yang sederhana. Singkat cerita, Pak Adi ini sudah mendapatkan kontrakan rumah. Seminggu kemudian, Pak Adi ini pindah ke kontrakan di Semarang, dan anak istrinya masih berada di desanya, di kampungnya Pak Adi di Karanganyar. Dan pada waktu itu, sewaktu Pak Adi berbelanja atau kulakan dagangan itu ke Pasar Johar dan sekitarnya itu, Pak Adi ini membawa dagangannya itu menggunakan jasa tukang tarik becak, di mana tukang tarik becak tersebut biasa mangkal di sekitaran Masjid Kauman. Dan sudah berkali-kali
berbelanja atau kulakan di pasar Johar tersebut, Adi ini sewaktu sudah mengumpulkan dagangannya, sudah dijadikan satu, membawa karung plastik yang besar itu, ada beberapa karung. Itu biasa Pak Adi itu keluar dari pasar atau keluar dari toko grosiran itu dari kejauhan. Pak Adi itu ngangkat tangan gitu. Pelanggan yang menarik becak tersebut itu sudah tahu, karena Pak Adi ini sudah berlangganan, sebut saja dengan Kang Solikin. Kang Solikin ini rumahnya kebetulan itu di Demak. Dia merantau ke Semarang untuk menjadi tukang becak atau penarik becak. Dan tidurnya pun dia di atas becak itu pada waktu itu, tidak pernah kontrak rumah atau ngekos, itu tidak pernah. Kalau Pak Solikin ini ingin mandi atau membutuhkan air itu biasanya di Masjid Kauman itu. Dan pada waktu itu Kang Solikin ini sudah menaikkan dagangan-dagangan Adi ini ke atas becak, dan Adi pun ikut naik becak di atas tumpukan karung tersebut. Sebenarnya keberatan ini Pak Solikin ini. Adi pun bilang sama Kang Solikin, "Kang, misal aku naik becak sendiri gimana?" Kang Solikin membawa ini sampai di rumah, kan sudah tahu rumah kontrakanku. "Nggak apa-apa Mas, santai saja, aku masih kuat. Besok-besok kalau dagangannya lebih banyak, Mas Adi naik becak satunya, aku bawa dagangannya Mas Adi." Adi pun menjawab, "Oke lah Pak, kalau begitu." Singkat cerita, Adi itu hampir seminggu itu hampir 2-3 kali berbelanja ke pasar Johar tersebut. Sampai-sampai Adi ini kewalahan tenaganya, kehabisan waktu, dan mudah capek karena setiap hari berbelanja. Hari ini belanja, besok langsung keluar kota, keluar daerah, mengantarkan barang-barang pesanan pedagang-pedagang di daerah. Akhirnya Adi ini berinisiatif mencari pembantu, dalam arti pembantu untuk membantu pekerjaannya biar Adi ini enggak terlalu capek atau menyita banyak waktu. Kebetulan waktu itu Adi teringat akan tetangganya yang masih nganggur di daerahnya Adi di Karanganyar itu. Dan singkat cerita, Adi pun mengajak salah satu tetangganya tersebut yang bernama, sebut saja Marno. Marno ini diajak ke Semarang, dan Marno pun mengiyakan karena di kampungnya itu Marno ini juga pengangguran. Kalaupun dapat pekerjaan serabutan. Hitung-hitung Marno ini mencari pengalaman. Setelah Marno berada di Semarang, Marno ini bertanya kepada Adi. Marno ini menyebut Adi itu Mas Adi karena usia lebih tua daripada Marno. "Mas Adi, aku cara kerjanya bagaimana besok?" Adi pun menjawab, "Udah santai saja, yang penting ngikuti arahanku, nanti lama-lama kamu juga bisa. Toh nggak berat-berat juga kok." Singkat cerita, sewaktu Adi ini berbelanja, Marno ini diajak untuk berbelanja. Karena apa? Karena suatu saat kalau semakin pesat atau semakin berkembang usahanya Adi ini, Marno ini bisa menggantikan Adi berbelanja. Pagi harinya Marno ini diajaklah ke pasar Johar dan diajarin cara-cara berbelanja di pasar tersebut. Seiring berjalannya waktu, Adi ini berbelanja sendirian dan Marno di rumah kontrakan. Dan Adi setelah mengumpulkan dagangannya itu biasa memanggil Kang Solikin. Dia dari kejauhan itu, Kang Solikin itu sudah melihatnya, dan Kang Solikin itu langsung mendekat dan membawa becaknya mendekati Adi itu. Dan di tengah perjalanan
pulang dari pasar. Seperti biasa, Adi ini di atas beca itu ngobrol sama Kang Solikin. Bahkan Kang Solikin ini sering menasihati Adi supaya hidup ini jangan pernah merugikan orang lain. Kang Solikin ini selalu menasihati Adi. Adi pun juga suka kalau Kang Solikin itu menasihati Adi. Singkat cerita, waktu itu awal bulan puasa, Adi seperti biasa berbelanja ke pasar Johar itu. Setelah selesai, dia juga memanggil Kang Solikin seperti biasanya. Adi ini bertanya sama Kang Solikin, "Kang, ini kan bulan puasa, kamu puasa enggak?" Kang Solikin ini menjawab, "Ya puasalah, kalau enggak puasa, ya gimana nantinya?" Adi pun berkata, "Ya udah Kang, tapi pelan-pelan saja, nanti kamu haus." Adi pun bercanda begitu. Sesampainya di rumah, Kang Solikin ini ongkosnya ditambahi sama Adi. Dan Kang Solikin ini kaget, "Loh, Mas Adi kok banyak ini ongkosnya, kelebihan ini?" "Enggak, itu untuk Kang Solikin, ini kan bulan puasa." "Ya udah, makasih ya Mas Adi." Setelah Kang Solikin sudah berlalu dari rumah Adi, Marno ini keluar dari rumah, angkat-angkat dagangan Adi dari pinggir jalan itu dibawa ke dalam rumah dan mempersiapkan, ditata di mana besok mau dibawa keluar kota sama Adi ini. Di tempat yang berbeda di Karanganyar, istrinya Adi ini dan anaknya Adi, di mana sebut saja istrinya bernama Siti dan anaknya bernama Nisa. Nisa ini baru sekitar umur 3 tahun. Itu berencana menyusul Adi ke Semarang karena Nisa kangen sama bapaknya karena berbulan-bulan tidak pulang ke Karanganyar. Singkat cerita, Siti dan Nisa pun sampailah di Semarang. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, Marno ini yang disuruh Adi untuk berbelanja ke pasar Johar. Karena Marno ini sudah sering ikut Adi untuk berbelanja itu. Singkat cerita, Marno pun sudah selesai berbelanja dan Marno ini mencari Kang Solikin. Tapi Marno ini tidak menemukan Kang Solikin. Marno ini keliling-keliling di sekitaran Masjid Kauman Semarang itu mencari Kang Solikin, sampai bertanya kepada teman-temannya penarik becak Kang Solikin ini. Karena Kang Solikin gak ada, akhirnya Marno itu minta tolong salah satu penarik becak juga di sekitaran Masjid Kauman itu. Sesampainya di rumah, Adi kebetulan itu ada di rumah dan Marno ditanyain sama Adi ini, "Loh, kamu nggak pakai jasanya Pak Solikin menarik becak itu?" Marno pun menjawab, "Pak Solikin nggak ada, mungkin baru narik ke tempat lain." Dan Adi pun, "Ya sudah, nggak apa-apa." Seiring berjalannya waktu, setelah yang berbelanja kemarin terakhir itu Marno, Adi pun inisiatif untuk berbelanja sendiri. Marno disuruh di rumah untuk menata-nata dagangan yang akan dibawa besok paginya. Adi pun seperti biasa berbelanja itu, berkali-kali berbelanja sewaktu bulan puasa itu. Adi ini pulangnya seperti biasa diantar Kang Solikin. Sewaktu di perjalanan, Kang Solikin ini menasihati Adi terus, "Mas, pokoknya kita hidup ini harus sabar dan harus kuat. Ingat Mas, yang penting jangan pernah meninggalkan sholat." Adi pun menganggukkan kepala. Setelah malamnya, sekitar jam 12 malam, Adi ini tidak bisa tidur. Dia itu cuma nonton-nonton TV dan sambil merokok. Seperti perasaannya itu seperti ada yang ganjil.
Dan Adi pun sambil merokok keluar rumah mencari angin pada waktu itu di tengah malam itu. Begitu membuka pintu, Adi ini duduk di kursi teras. Sesaat duduk-duduk di kursi teras, Adi ini melihat di pinggir jalan depan rumahnya itu, tapi agak tertutup dengan pohon-pohon bunga-bunga di depan rumahnya Adi ini. Di balik pohon itu sepertinya ada becak parkir di situ. Dan Adi pun berpikiran, apakah itu Kang Solikin? Itu seperti becaknya Kang Solikin. Tapi ngapain Kang Solikin berada di situ? Dan Adi pun berniat untuk menghampiri Kang Solikin. Tapi Adi ini mau masuk dulu, masuk ke rumah, mau bilang sama istrinya kalau Kang Solikin tukang beca itu berada di rumahnya. Dan Adi ini bilang sama istrinya kalau mau menemui Kang Solikin, mau diajak mampir ke dalam rumah karena sudah malam. Setelah Adi ini berbicara sama istrinya, dan Adi pun keluar. Sesampainya di luar rumah, Kang Solikin dan becaknya ini sudah tidak ada. Dan Adi pun toleh kanan kiri juga tidak ada. Dan Adi pun waktu itu masih berpikiran yang positif, tidak berpikiran yang tidak. Singkat cerita, karena sudah mendekati Lebaran kurang 1 minggu, Adi ini ke pasar Johar pada waktu itu, tapi tidak untuk berbelanja, tapi akan mengantarkan sesuatu, akan diberikan Kang Solikin. Sesampainya di daerah Masjid Kauman, Adi ini mutar-mutar kemana-mana ke daerah Masjid Kauman itu, tapi tidak menemukan Kang Solikin. Tapi setelah Adi ini mau berniat untuk pulang, tiba-tiba Kang Solikin ini ada di depannya dan menegur Adi, Mas Adi, belanja? Adi pun menjawab, enggak Kang, sengaja aku mencari Kang Solikin. Ini Kang, untuk Lebaran besok. Kang Solikin juga berkata, ya sudah, terima kasih ya Mas Adi, mudah-mudahan menjadi berkah. Setelah menjelang sore, pada waktu itu hujan deras, kebetulan itu musim hujan. Pada waktu itu Adi dan istrinya beserta Nisa ini makan sore, makan bersama. Namanya anak kecil, Nisa ini makan sambil lari ke sana, lari ke sini. Sesekali Nisa ini malah membuka pintu. Entah sengaja atau tidak, Nisa ini setelah membuka pintu, dia itu melongokkan kepala di luar, keluar pintu. Dan Nisa waktu itu melihat ada sosok bapak-bapak duduk di kursi teras. Dan Nisa pun langsung masuk ke dalam ruang makan. Di situ Nisa bilang sama bapaknya, Pak, ada bapak-bapak duduk di teras. Dan Adi pun terkejut, mungkin ada orang berteduh di teras. Dan Adi pun berinisiatif untuk menghampiri bapak-bapak yang berada di teras. Sebelum Adi ini keluar dari rumahnya menuju teras, Adi ini bilang sama istrinya, suruh bikinkan kopi 2, nanti diantarkan ke depan. Aku mau ngobrol sama bapak-bapak yang katanya Nisa tadi berada di kursi depan, biar aku ngobrol sambil minum kopi. Dan Adi pun bergegas keluar. Setelah di luar, Adi ini kaget, ternyata tidak ada siapa-siapa. Adi ini menoleh ke kanan rumah, ke kiri rumah, juga tidak ada orang. Padahal waktu itu hujan turun deras. Dan
di hatinya Adi, mana mungkin Nisa juga bohong. Gak mungkin Nisa itu bohong sama bapaknya. Sesaat kemudian Adi pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Adi ini melewati kursi yang biasa untuk duduk-duduk di teras, dan dia melirik di situ melihat. Ternyata di situ itu ada caping. Dimana caping itu, kalau orang Jawa itu caping itu penutup kepala biar tidak kepanasan atau tidak kehujanan itu. Dan Adi kaget. Sepertinya Adi ini tidak asing dengan caping tersebut. Caping itu seperti yang dipakai Kang Solikin setiap harinya. Tapi masa Kang Solikin kesini? Kalau kesini lantas kemana orangnya? Kenapa capingnya ditinggal? Dan akhirnya caping tersebut diambil Adi dan dibawa ke ruangan dapur. Dan di ruangan dapur itu ada sekatan antara dapur dan ruang makan. Itu ada dinding. Caping itu ditaruh di dinding dapur itu. Dan di dalam hatinya Adi, siapa tahu besok yang punya caping kesini mencari caping akan dikasihkan. Dan pada pagi harinya, waktu itu sekitar jam 6 pagi, kebetulan Adi ini belum bangun. Akan tetapi Siti, istrinya Adi ini sudah bangun. Dan dia berniat untuk menyapu halaman dan teras. Sewaktu Siti ini menyapu lantai teras, dia melihat sosok bapak-bapak yang berpakaian kaos lengan panjang warna putih berdiri di depan rumahnya Adi ini, tapi posisinya di pinggir jalan. Dan bapak-bapak tersebut melihat Siti ini tersenyum. Dan Siti pun takut. Perasaan Siti nggak begitu kenal sama bapak-bapak ini. Kenapa dia tersenyum kepada Siti? Dan Siti pun bergegas masuk ke dalam rumah. Begitu nyampe di dalam rumah, Siti ini membangunkan Adi. Siti ini bercerita kalau di depan itu ada orang. Siti takut karena melihat Siti terus. Juga sempat tersenyum kepada Siti. Dan Adi pun bergegas keluar. Sesampainya di luar, itu tidak ada siapa-siapa. Dan di dalam benaknya Adi, tadi istrinya ini bercerita kalau bapak-bapak itu membawa pakaian kaos lengan panjang putih. Apa jangan-jangan Kang Solikin? Karena setiap narik beca Kang Solikin itu membawa kaos putih lengan panjang yang sudah agak lusuh dan membawa topi yang caping itu. Tapi nggak mungkin lah, ngapain Kang Solikin pagi-pagi kesini? Di dalam benaknya Adi begitu. Dan karena waktu itu sudah menjelang Lebaran, Adi, Siti, dan Nisa ini pulang ke kampung halamannya di Karanganyar. Juga Marno juga pulang di kampung halamannya, karena Marno ini satu kampung dengan Adi ini. Singkat cerita, setelah Lebaran 2 minggu kemudian, Adi dan Marno ini berangkat lagi ke Semarang. Dan Siti, Nisa ini ditinggal di Karanganyar. Setelah sampai di Semarang seperti biasa, Adi ini akan mulai beraktivitas seperti biasa. Dan pada waktu itu, Adi ini berbelanja sendirian. Marno disuruh di rumah. Dan setelah berbelanja seperti biasa, Adi ini mencari Kang Solikin. Tapi Kang Solikin itu tidak ditemukan.
Dan Adi bertanya kepada tukang becak di sekitaran situ. Salah satunya yang pernah narik Adi juga dulu, mengantarkan dagangannya Adi ke rumah dari pasar Johar. Dan Adi bertanya kepada bapak-bapak itu, dan Adi juga menyebut Kang. Dan pada waktu itu Adi menanyakan tentang Kang Solikin. Bapak-bapak tadi menjawab kalau Kang Solikin itu sudah meninggal, Mas. Adi kaget, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kapan itu, Kang? Bapak-bapak itu menjawab, itu awal puasa Mas meninggalnya. Meninggalnya di kampung halamannya di Demak. Adi ini terkejut. Awal puasa, Mas. Sepertinya Adi ini tidak percaya. Dan bapak-bapak tukang becak ini juga heran kenapa Adi begitu, seperti orang bingung. Dan kebetulan Kang Solikin ini tetangganya bapak-bapak ini di kampungnya di Demak. Dan Adi baru percaya. Tapi Adi ini masih bingung, masih heran. Padahal semenjak bulan puasa itu Kang Solikin ini berkali-kali mengantarkan Adi ke rumahnya dari pasar membawa dagangan. Dan Adi seperti tidak percaya. Di dalam hatinya Adi, lantas siapa waktu itu hampir sebulan Kang Solikin itu mengantarkan terus dari pasar Johar ke rumahnya membawa dagangan. Sesampainya di rumah kontrakan, Adi ini merasa haus. Dia ke dapur berniat untuk minum air putih. Setelah minum, Adi ini teringat akan caping yang pernah ditemukan di teras rumah waktu itu. Dan Adi pun mencari caping itu. Ternyata caping itu tidak ada. Dan Adi bertanya kepada Marno. Siapa tahu Marno ini menyingkirkan atau memberikan kepada orang lain. Ternyata Marno ini juga tidak tahu. Dan di dalamnya hati Adi ini, kenapa aneh sekali. Padahal pada waktu itu, sebelum lebaran, Adi ini mencari Kang Solikin, menyerahkan amplop kecil yang berisikan sedikit uang untuk lebaran. Waktu itu masih ketemu Kang Solikin. Tapi ceritanya bapak-bapak, yang dimana bapak-bapak tersebut adalah tetangganya Kang Solikin, itu menceritakan kalau sudah meninggal. Dan di dalam benaknya Adi, dia juga bertanya-tanya terus, lantas siapa yang berteduh di waktu hujan sore-sore itu? Jangan-jangan apakah ini Kang Solikin? Dan dia juga ingat akan cerita istrinya, kalau ditemui seorang bapak-bapak di depan rumahnya waktu menyapu pada pagi hari, itu berkaos lengan panjang warna putih. Apakah itu juga Kang Solikin? Tapi kenapa kalau sudah meninggal masih menemui aku? Tapi, dan herannya, sekarang di mana caping yang disimpan Adi itu, diperkirakan Adi kalau caping itu punya Kang Solikin, sekarang sudah tidak ada. Dan akhirnya Adi ini punya niatan atau inisiatif mencari bapak-bapak yang kemarin tetangganya Kang Solikin itu, untuk mengantarkan ke rumahnya Kang Solikin di Demak. Singkat cerita, bapak-bapak itu, tetangganya Kang Solikin itu, mengantarkan Adi
ke kampungnya Kang Solikin waktu masih hidup, di mana kampung itu juga kampungnya bapak-bapak ini. Dan benar juga, sesampainya di rumahnya Kang Solikin, keluarganya Kang Solikin ini juga menjelaskan kalau Kang Solikin ini sudah meninggal. Dan Adi pada waktu itu merasakan kesedihan yang amat luar biasa. Padahal Kang Solikin ini bukan sanak saudaranya Adi, tapi Kang Solikin ini orangnya baik. Setelah 2 hari kemudian, Marno ini berkata sama Mas Adi, "Mas Adi, sekarang Mas Adi kok rajin sholat? Nggak seperti dulu-dulu." Adi pun menjawab dan tersenyum. Mudah-mudahan cerita singkat ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Kita ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.